Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di Banten dan terima kasih sudah bergabung magang bersama di Penwil Banten. Dan rekan-rekan semua, izin Ibu Fuli sebelumnya, ini sebenarnya saya split menjadi dua kelompok. Jadi ada kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi sehubungan ini siang sampai sore nanti banyak yang ngantuk, jadi kita gabung aja. Jadi langsung tidak perlu yang kelompok 2 nggak perlu sampai sore. Jadi kita bersama-sama di sini adalah langsung kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Terus sebelumnya mari kita berdoa bersama semoga selesai mengikuti materi dari Ibu Fuli mengenai perikatan dan teman-teman semua nanti ada evaluasi, bisa mengerjakan evaluasi dengan baik dan lulus sehingga bisa selesai mengikuti semester 2 ya. Baik, mari kita membacakan Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya robbal alamin. Bagi yang belum kenal, nama saya Dewi Adriani yang ada di grup ya. Nah, jadi kalau misalnya yang biasa WA itu saya jawab, gitu ya. Terus kalau nanti ada pertanyaan sesudah ini ya, atau setelah nanti menerima TTMB-nya ada namanya yang salah, ada gelarnya yang keliru, nanti bisa menghubungi saya. Baik, kita mulai materi semester 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Fuli Handayani. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Kita mulai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Fuli Handayani Rituan. Saya adalah notaris dan PPAT di Kabupaten Tangerang. Kebetulan saya juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mengajar baru 16 tahun. Jadi dosen ya itu passion saya. Jadi notaris saya baru 11 tahun. Jadi baru belajar. Kita di sini bukan saya lebih pintar atau enggak, tapi kebetulan kesempatan itu lebih datang lebih dulu mungkin dibandingkan Bapak Ibu semua. Saya di sini hanya merefresh kembali apa pemahaman Bapak dan Ibu. Di sini pada sudah magang semua kan ya? Kebetulan saya juga di pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia membawahi bidang magang. Jadi urusan Bapak Ibu magang-magang itu sama saya sebenarnya. Lalu mengapa sih latar belakang adanya magang? Kami tidak pernah ingin menyulitkan siapapun. Gitu. Jadi itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Tetapi mungkin dulu saya dan Bu Dewi dan yang lain-lain yang lebih dulu mengenyam pendidikan kenotariatan itu dulu lahir hanya dari 6 universitas di Indonesia. Nah itu standarnya dulu sama semua. Sekarang ada 46 universitas yang melahirkan magister kenotariatan dan di sana itu belum tentu sama pemahamannya. Nah pemahaman persepsi yang buat apa mas? Oh dari sini nggak ada. Oke, biar nanti. Makasih ya mas. Nah, pemahaman yang sama itu diperlukan. Mengapa? Latar belakangnya adalah ternyata pada saat perkembangan setelah kita menjalani profesi sebagai notaris, itu di lapangan banyak sekali kasus atau permasalahan. Ini yang harusnya kita hindari. Kami itu sayang sama adik-adiknya. Jangan sampai di sini Bapak dan Ibu mengalami permasalahan hukum karena ketidaktahuan atau
Nah, itulah yang ingin kami bisa berikan kontribusi dari organisasi, bahwa adik-adik itu bisa punya standar yang sama. Itu. Jadi kurikulumnya se-Indonesia akhirnya diseragamkan. Lalu metode magang itu seperti apa? Jangan sampai magang itu hanya keluar surat keterangan tapi tidak pernah mengalami magang itu di kantor notaris. Itu yang diharapkan. Sebenarnya saya sendiri merasakan manfaatnya ketika magang. Itu kita belajar banyak hal. Mulai dari bagaimana saya menggaris. Saya kalau ngegaris tuh pusing juga nih. Karena kalau bleber jorok gitu kan. Terus bagaimana cara ngejahit? Nah, saya tuh ngejahit juga nggak benar, bolong gitu kan. Nah, itu kan belajar. Ternyata pemahaman-pemahaman yang seperti itu, manajemen perkantoran, lalu bagaimana menghadapi klien. Klien itu macam-macam Bapak dan Ibu. Nanti saya akan cerita. Bagaimana sampai detik ini saya masih diuji mentalnya dan kesabarannya menghadapi berbagai macam jenis dan karakter orang. Nah, ini yang mesti kita samakan persepsinya. Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau setahun dari 46 universitas itu masing-masing universitas melahirkan 100 orang saja, sudah ada 4.600 calon yang akan mau jadi notaris. Walaupun pendidikan MKN itu tidak harus menjadi notaris, bisa jadi corporate lawyer, bisa di perbankan, pasti Bapak dan Ibu di sini adalah semua. Bisa konsultan hukum dan lain-lain, jadi nggak harus jadi notaris. Karena notaris juga sekarang udah jumlahnya luar biasa. Ada sudah 20.000 seluruh Indonesia. Well, nggak apa-apa. Yang penting yang harus dipahami adalah satu hal. Rezeki nggak akan ketukar. By the time juga kami akan lanjut usia, berganti dan lain-lain, itu kan terus berputar. Siklus hidup manusia itu seperti itu. Oke, di sini ada yang dari luar kota, dari luar Jawa ada. Dari mana Bu? Wow, dari Kalimantan Utara. Tepuk tangan loh, jauh sekali. Terima kasih sudah mampir ke Banten. Semoga tidak mengecewakan. Ada lagi dari mana itu? Bengkulu. Oke. Sumatera, tepuk tangan juga loh. Di masa pandemi seperti ini tuh tantangannya luar biasa untuk mengadakan acara seperti ini gitu. Karena tadinya saya berpikir diadain nggak ya gitu. Tapi teman-teman di daerah juga bilang kasihan ALB karena harus ini. Oh ya sudah, tapi ya itu, saya juga deg-degan gitu kan. Maunya sih pandemi ini segera berakhir biar kita tuh berjalan normal semuanya. Makanya jaga kesehatan. Gak apa-apa, silahkan Bapak dan Ibu makan aja. Saya nggak mau sampai ada yang sakit perut, sakit mah dan lain-lain, gak apa-apa. Gak menyinggung perasaan saya, kebetulan saya sudah makan kok. Selamat makan kalau yang mau makan. Jarang-jarang kan kalau di kelas nggak boleh. Apalagi kalau nggak nawarin. Oke. Ada lagi? Atau semua dari Jabodetabek? Jabodetabek ya, yang lainnya dari Jabodetabek. Oke. Sudah magang di kantor notaris semuanya? Apa yang dirasakan? Dapat manfaat nggak dari kantor notaris? Dapat? Banyak mengerjakan apa? Jangan mengerjakannya disuruh ini, disuruh apa? Ngambil rapot anaknya gitu, jangan, itu nggak ada kaitannya. Atau disuruh nemenin notarisnya belanja jadi personal assistant, itu enggak ya, nggak ada kaitan. Udah belajar apa aja di kantor notaris? Buat akta, jahit akta. Akta apa aja yang sudah dibuat? Siapa? Yang mau jawab boleh tunjuk tangan. Nah, boleh, gak apa-apa. Kita santai aja, nggak usah kaku, nggak usah takut. Akta apa aja? Mbak, tadi AJB.
AJB itu akta notaris atau PPAT? PPAT. PPAT. Ada lagi? Gak apa-apa. Akta PT. PT-nya ngapain Pak? Pendirian, perubahan? Akta pendirian. Akta pendirian PT. Akta perubahan PT. Dan perubahan. Bapak mulai dari proses apanya Pak? Ya, mulai komparisi sampai terakhir sampai habis sampai. Oh, yang ngetik Bapak? Iya. Oke. Notarisnya ngapain Pak? Notarisnya ngapain Pak? Notarisnya bacain. Oke, notarisnya tinggal tanda tangan. Ini yang nggak bener ini. Ada lagi? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Kita akan membahas hari ini tentang aneka perjanjian. Jadi kita mau membahas semua bentuk-bentuk perjanjian. Hanya refresh aja sih sebenarnya. Saya juga nggak lebih pintar kok. Ada akta apa lagi yang dibuat? Atau ada yang sudah misalnya diajak sama notarisnya mulai dari ngadepin klien, membacakan gitu, ikut mendampingi pada saat pengikatan seperti itu. Ada? Belum. Jadi masih nanti aja Mas, nggak apa-apa aku lagi. Ada ini. Bisa kan? Iya itu Pak. Oke. Aku pikir dari situ ada. Enggak ya? Ada yang pernah lihat akta ini enggak? PPJB. Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Ini akan banyak sekali Bapak dan Ibu temui nanti. Saya dari akta misalnya sewa menyewa, terus perjanjian-perjanjian pada umumnya. Kenapa saya pilih ini? Karena ini sering digunakan. Saya akan refresh kembali di mana apa sih yang kita harapkan dari sebuah perjanjian atau dari sebuah perikatan. Perikatan itu kan hubungan hukumnya ya. Sedangkan perjanjian itu adalah bentuknya. Bentuk dari hubungan hukum itu bisa dituangkan dalam bentuk tertulis atau bisa bentuk lisan yang akhirnya mengikat para pihak. Nah, yang saya mau tekankan kepada Bapak dan Ibu semua di sini, jangan pernah berpikir untuk membuat akta itu copy paste. Berpikirnya begini, kita lebih nyaman dengan apa yang kita. Saya selalu bilang enggak. Pekerjaan notaris itu hierarkinya tinggi. Dulu PJN kita itu sebenarnya sebelum UJN ya, itu diangkat sama presiden. Bayangkan dengan hierarkinya kita tuh tinggi. Jadi nggak bisa, profesi itu jangan hanya tergadaikan dengan uang. Itu yang saya nggak mau. Hati-hati itu di sini. Hanya karena beberapa rupiah atau US dollar, terus kita akhirnya lalai. Gak apa-apa kita misalnya harus berdebat, tapi harus mempertanggungjawabkan ini kan nanti sampai akhir. Tadi pagi pun saya masih gitu, ada WA kan itu dari teman saya, full kalau ini gimana? Kliennya minta tawarin, teman saya lawyer, katanya kemahalan. Ya udah kalau kemahalan nggak usah. Karena menurut saya itu berpikir, saya riset, saya melakukan banyak hal, saya memverifikasi dokumen. Kebenaran material memang bukan tanggung jawab saya, tapi kebenaran formil adalah tanggung jawab saya. Belum lagi sekarang jadi notaris, itu kita terikat sama yang namanya
PPATK pelaporannya, beneficiary ownership, ya kan, harus PMBJ dan lain-lain. Bagaimana, how come seorang notaris itu bisa ngelihat ini duitnya beneran dari duit dia atau duit dari money laundering atau dari mana, transfer dari mana? Itu perlu satu keahlian tersendiri untuk ngegali itu. Belum lagi kita harus tahu nih, Bapak dan Ibu kalau mau nanya langsung aja nggak apa-apa ya. Saya kebetulan maskap, di kantor saya berdua sama partner saya. Saya menjalani maskap ini sudah tahun ke-8. Saya udah 8 tahun maskap. Nah, partner saya ini paling sering dapet namanya figur. Figur itu misalnya kalau mau jual beli kan harus ada persetujuan dari pasangan kawin kan, suami atau istri. Nah, istri bohong-bohongan, KTP-nya dikirim ke kita lewat email atau lewat WhatsApp atau apa, tapi pada saat hadir itu jauh berbeda. Gimana caranya? Kita mengidentifikasi, itu kita harus probing, ngajak ngomong. Kan misalnya curiga nih ngeliat KTP-nya, kok KTP-nya beda ya, gitu kan? Misalnya di KTP belum pakai hijab, gitu, tapi yang datang berhijab, tapi kok mukanya beda ya? Bentuknya juga beda, gitu misalnya. Bukan fisik ya, maksudnya saya nggak main fisik, tapi kita harus hati-hati kayak gitu. Biasanya probingnya begini, kan kita biasanya dapat kartu keluarga. Tanya, Bu, kira-kira anaknya yang paling gede umur berapa ya, Bu? Oh, anak saya umurnya baru 11 tahun. Kita lihat di sini, kok kayaknya umurnya anaknya udah kuliah. Itu anak paling gede, Bu? Iya, anak ibu emang ada berapa? Itu probing kan? Sebenarnya kalau di dalam UJN nggak ada kewajiban kita untuk itu, tapi itu harus kita lakukan. Terus kita mau dibilang itu mahal? Gak mau lah saya bilang, saya ini added value-nya tuh beda. Seorang lawyer selesai puasa, selesai dia pekerjaannya selesai, tanggung jawabnya selesai. Lah kita sampai kapanpun itu yang namanya akta yang dihasilkan oleh notaris itu menjadi bukti otentik. Karena di 1868 KUH Perdata posisi kita itu adalah akta otentik. Karena bentuknya sudah ditentukan, dibuat oleh pejabat. Jadi jangan main-main. Ini yang membuat saya pada saat melakukan pembuatan akta itu ekstra hati-hati. Saya selalu bilang, beli baju buatannya desainer, kenapa mahal? Karena didesain, dibuat dengan cinta, ya kan? Desainnya nggak sembarangan, karena custom made. Ya begitu juga dengan pekerjaan saya. Jadi karena saya hati-hati, itu saya tekankan banget. Jadi Bapak dan Ibu jangan mudah misalnya terprovokasi, aduh ini organisasi nyusahin aja. Tidak. Tapi maksudnya niatnya baik seperti itu untuk jangka panjang. The time will come, jadi nikmati saja prosesnya. Yang namanya rezeki nggak akan salah alamat. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Ini ngantuk nggak? PPJB. PPJB itu sebenarnya kenapa sih bisa lahir? Karena ada apa ya? Kenapa? PPJB kenapa bisa lahir? Ada yang tahu? Satu, karena apa? Objek tanahnya berbeda, bisa. Lalu? Ada yang tahu? Jadi pembayaran belum lunas, Bu. Betul, cara pembayaran. Apalagi? Ada yang tahu? Sertifikatnya belum pecah.
Jadi berarti objeknya di sini belum menjadi hak dan atas nama si penjual. Ada lagi? Ini PPJB ini banyak sekali, apalagi terutama sama developer nantinya. Nah, AJB-nya, akta jual belinya itu dilakukan melalui akta PPAT. Seperti tadi Ibu yang jilbab hitam ya, udah sering bikin AJB. AJB itu kan formatnya sudah jelas karena PPAT yang dibuat aktanya hanya tertentu. Bisa dihitung AJB, terus akta inbreng, ya kan, SKMHT, APHT itu. Aktanya PPAT itu sudah jelas. Kita formatnya sudah ada. Tapi kalau notaris, Bapak dan Ibu nggak bisa bilang, saya nggak bisa bikin perjanjiannya karena saya nggak punya formatnya. Waduh, kelar kalau kayak gitu. Semua perjanjian Bapak dan Ibu bisa buat sepanjang, ingat, persyaratan dari perjanjian itu ditentukan mulai dari pasal 1313 sampai 1340 KUH. Perjanjian ada di 1320 KUH Perdata. Bapak dan Ibu nggak boleh lupa. Ada dua syarat di sana, ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif itu mulai dari kata sepakat dan cakap. Bagaimana kita bisa melihat seseorang itu menyepakati sesuatu? Jadi hal-hal yang akan diatur. Kalau kita mau memediasi, wah itu lain, keahliannya lain. Nah itu nanti diuji juga. Pokoknya ujian kehidupan sebagai notaris PPAT itu panjang Bapak dan Ibu. Nggak sebagai orang yang, orang kan selalu bilang, wah pokoknya kalau PPAT itu kayaknya ini ya, high class, high profile gitu. Enggak juga. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang kalau kita mampu menyelesaikan sebuah masalah? Itu ada yang kayak gitu. Lalu karena kantor saya di BSD nih ya, ada nih ahli waris 11 orang datang ke kantor. Semuanya statusnya ALK, anak luar kawin. Gimana coba, saya bingung kan? Wah ini mau penetapan pengadilan nih, nggak bisa begini. Bapak ibunya menikah tidak pernah dicatatkan, jadi tidak pernah ada satu bukti otentik bahwa mereka menikah. Gimana nih? Udah orang tuanya 11-11-nya bilang saya anak sah. Anak sah dari mana ya? Kan nggak mungkin kita bilang, wah Anda ini adalah anak luar kawin. Jadi ya sudah, berarti tolong diurus dulu untuk status sebagai ahli warisnya tanpa harus menyinggung mereka kan. Kita nggak bisa ngomong, Bapak dan Ibu ini semua ALK. Gak pernah dicatat. Wah udah besok nggak ada tuh datang ke notaris ini menyinggung perasaan saya. Drama banget gitu kan. Jadi tolong deh diurus dulu penetapan pengadilan, nanti untuk balik nama warisnya boleh lakukan bantu. Jadi diplomatis itu kita harus bisa. Jadi kasus-kasus tuh macam-macam aja ada. Sertifikat palsu pernah saya dapetin juga. Dia ngotot, ini sertifikat asli. Ya kalau dicek hasilnya nggak sesuai gimana? Ibu menghalangi ini. Ya, terserah, saya bilang, saya nggak mau buat aktanya. Besoknya dia datang lagi, Bu, gimana Bu? Nanti kita bayar deh Ibu, lebih mahal. Dia menawarkan 3 kali. Dan itu nilainya gede banget gitu ya. Lumayan lah waktu itu tahun 2012. Beli 2 Velfire cukup. Kalau saya gelap mata, saya ambil nggak? Itu Bapak dan Ibu. Jadi hati-hati. Saya tuh sama yang kayak gitu-gitu tuh ngeri banget. Kebetulan akhirnya saya berdoa sama Tuhan, saya jangan kasih yang kayak gitu-gitu. Ujian saya adalah apa? Saya lebih banyak korporasi memang. Jadi urusan PT dan lain-lain, hayuk deh gitu ya.
Cuman jelimet kan, urusan PT itu kan, wah ribet banget tuh kalau kita nggak pandai-pandai membacanya. Wah, sirkulernya, daftar pemegang sahamnya, dokumen-dokumen perusahaannya harus jeli untuk itu semua. Nah, yang kayak gitu-gitulah Bapak dan Ibu selama di kantor notaris dipelajari. Karena pada saat praktek challenge-nya besar banget. Saya dulu magang, tapi magangnya bukan yang terstruktur seperti sekarang sudah ada kurikulumnya, jelas gitu kan. Ada manajemen perkantoran, ada aneka perjanjian, ada akta-akta dalam bidang perbankan, akta-akta perseroan yang jelas-jelas memang sehari-hari itu akan kita hadapi. Dulu saya sih karena di kantor magang saya dia banyaknya rekanan bank, hampir tiap hari saya diajak, yuk ke Danamon, yuk ke Permata, yuk ke BCA gitu kan. Itu aja. Terus saya bilang, saya nggak pinter-pinter nih yang lain gitu kan. Karena itu, jadi saya mau belajar mengeksplorasi yang lebih banyak lagi. Tuh. Nih, sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Siap, silakan. Ini pertanyaan saya soal verifikasi itu sama. Apa? Uang honorarium? Apa? Nah itu untuk pertanyaan saya bukan di situ sih Bu, tapi kita pandangan kita ke sana ya Bu. Pertanyaan saya itu saya melihat dari YouTube atau baca-bacaan dari notaris senior soal pasal-pasal proteksi bagi notaris. Nah pendapat Ibu itu gimana Bu? Ketika memang kita untuk mengamankan diri kita sendiri, untuk mengamankan para notaris dengan adanya pasal proteksi tersebut. Seperti itu Bu. Jadi kita pun nantinya ke depannya kita sebagai notaris itu tidak takut ya dengan adanya kejahatan yang terhadap kita sebagai notaris. Nah itu mungkin pertanyaan saya seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, tepuk tangan. Kenapa saya selalu mengajak Anda bertepuk tangan? Tepuk tangan itu adalah untuk mengaktifkan syaraf-syaraf kita di sini. Jadi kalau kita nggak menggerakkan syaraf-syaraf ini kaku. Lama-lama freeze nanti. Nah, salah satu bertepuk tangan itu adalah untuk menggerakkan syaraf-syaraf selain supaya nggak ngantuk. Ya. Jadi kalau tadi pasal-pasal proteksi UU JR itu memang nggak ada undang-undang yang sempurna. Tapi kita mencoba. Kenapa sih pada saat kita UJN itu kan baru lahir tahun 2004 ya. Bayangkan selama dari tahun 1860 Stadsblatt-nya sampai terakhir tahun 2004, masa notaris nggak punya undang-undang gitu kan. Itu perjalanan panjang. Saya waktu UJN itu saya masih mahasiswa. Jadi tapi dilibatkan, keterlibatannya termasuk masalah magang yang 2 tahun dan lain-lain, kewajiban perbuatan hukum. Ada nggak wasiat, kita mesti cek dulu ke daftar pusat wasiat ya kan. Itu semua dijalani. Insya Allah kalau kita menjalankan itu dengan baik, tanpa kita menyimpangi, itu kita terproteksi dengan baik. Bertindak hati-hati pun masih ada orang yang mencoba. Orang jahat itu kita nggak pernah tahu. Mungkin bukan klien, tapi rekan sejawat. Pinjam nomor aja. Pinjam nomor itu bahaya banget kalau kita benar-benar kita nggak tahu siapa orangnya. Makanya saya kalau orang yang cuman nelfon, aku pinjam nomor dong, nanti aku transfer. Aku selalu bilang kayak gini, ini transaksinya apa? Wartahnya gimana? Saya sampai segitu, saya minta fotonya dan lain-lain. Karena tiba-tiba nomor saya keluar gitu kan, pas langsung bilang, Bu, nomor ibu dipakai ini. Oh, kok nggak ngomong? Itu saya akan telepon gitu kan. Ini transaksi apa ya? Fotonya diminta dan lain-lain. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan.
Kita bukan cenayang di sini. Nah, pahami dulu aturan, itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang jabatan notaris ini memang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena apalagi kondisi yang saat ini, itu semua klien tuh teriak, kita nggak bisa rups ya. Karena waktu pas zaman bulan Maret sampai bulan Agustus bener-bener kita nggak ini. Itu klien tuh doremi bener-bener 1, 2 itu banyak yang membatalkan semua corporate action dan lain-lain. Tapi PT TBK ada terobosan, boleh mereka rups secara virtual. Lalu bagaimana yang PT tertutup? Belum bisa. Di Undang-Undang PT nggak ada, di UU CN nggak ada. Loh kenapa PT TBK bisa? Karena PT TBK itu tanggung jawabnya sama OJK. Dia ada POJK sendiri yang mengatur tentang hal tersebut. Nah kalau kita akhirnya cuma bisa bilang, ya oke lah nggak usah berita acara. Bisa dilakukan secara sirkuler. Dibuatlah sirkuler, nanti akan kita buat pernyataan keputusan rapatnya. Itu, jadi cara yang seperti itu notaris tuh bisa. Kita tuh harus update sama aturan, tahu perbuatan hukum yang akan kita lakukan itu seperti apa. Dan jangan semua pekerjaan itu lempar ke karyawan. Yang sekolah tuh siapa? Notaris kan? Yang punya tanggung jawab sampai meninggal dunia siapa? Notarisnya kan? Jangan semua, saya mah tinggal tanda tangan aja jadi notaris. Kalau kayak gitu nggak usah jadi notaris. Jadi pengusaha. Pengusaha gampang, ngeluarin billet, giro, cek dan lain-lain. Selesaikan tanda tangan. Notaris nggak bisa. Kita ini pejabat umum. Jadi kayak gini, misalnya ini PPJB. Bapak dan Ibu harus tahu dulu. Makanya saya kalau ngajar, saya selalu lihatlah falsafahnya itu apa sih. Kenapa bisa lahir PPJB? Jangan, Bu, tolong buatin PPJB. Ini developer yang pesan. Ini KTP-nya. Ini karena apa? Developer belum pecah sertifikatnya. Atau bayarnya nyicil, DP-nya sudah masuk berapa, itu kita jadi orang yang paling kepo. Kepo tapi buat kebaikan kita sendiri. Listnya itu harus diminta, pembayarannya itu sampai terminnya berapa kali. Kalau misalnya pembayarannya, ini cash bertahap 12 kali, ya 12 kali. Kalau denda keterlambatannya jangan ditentukan kemudian, minta saat itu juga. Berapa denda keterlambatannya? Penaltinya berapa? Dan lain-lain hak dan kewajiban itu harus clear. Baru kita akan buatkan angkanya. Dan jangan pernah minuta kita itu pergi. Orangnya yang datang. Bapak dan Ibu percaya nggak? Saya sekarang lagi ada IPO. Emiten saya di Jogja. Saya nggak pernah mau pergi ke Jogja. Emiten saya datang ke sini. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya bilang, biar itu sirkuler kalau bisa tanda tangan di kantor saya aja deh. Mau tuh? Datang ke kantor. Jadi jangan kita mendobrak aturan. Memang kita bisa lihat, kalau yang kayak PT tertutup tadi nggak bisa rups secara berkumpul, kita bisa buat dalam bentuk sirkuler. Tinggal agendanya apa. Jadi setiap persoalan itu pasti ada solusi. Tapi pahami dulu latar belakangnya itu apa. Lalu yang kedua, update diri. Ini penting. Mengupdate diri itu membuat kita tidak merasa sok tahu. Jadi kita tuh haus ilmu, apa sih yang kurang, apa sih pengetahuan baru, apa sih yang harus kita pahami saat ini, itu penting. Saya nih jujur ya, saya ngomong nih, saya lagi ada perkumpulan. Tadi saya udah cerita nih sama panitia. Bikin perkumpulannya tuh forum dosen. Isinya dosen-dosen seluruh Indonesia, gak usah saya sebut dosen apa. Kumpul, bikin perkumpulan karena dia seluruh Indonesia, gak bisa datang semua.
memberikan kuasa kepada salah satu. Nah, ada satu dosen, saya nggak sebut universitasnya, tapi bukan di Jabodetabek, di luar Jabodetabek. Si profesor ini datang ke kantor saya, dia ngotot untuk tanda tangan. Oke, ya terserah, silahkan, dia nggak mau kasih kuasa. Pada saat, ya mungkin karena dia ngerasa dirinya udah profesor ya, pada saat tanda tangan, kan tahu kan ya kertas mana ya, pinjam kertas. Nah gini aja deh, kalau kertas ini kan judul akta kan, komparisi ya kan, sebelah kanan sini kan kosong kan. Ini kan fungsinya untuk kalau kita ada red foil, dia harus taruh di sisi sini, kiri bawah kan. Kalau dari Bapak dan Ibu itu kanan bawah. Di sini artinya apa? Sudah membaca dan memahami, ya kan? Kalau di sini dia paraf, berarti harus ada yang di red foil, diganti, direvisi, ya kan? Paham semua kan di sini? Satu aliran kan kita semua. Saya dimaki-maki sama profesor. Kamu, saya digituin. Sekolah di mana? Saya nggak pernah ngomong saya tuh ngajar, saya nggak pernah ngomong apa. Ya Prof, saya bilang kayak gitu. Saya ini notaris senior. Oh ya, kamu itu salah. Oke? Belajar sama siapa kamu kayak gitu? Nggak ada, paraf harusnya di sini. Saya diam aja. Oh nggak apa-apa. Kalau Prof mau parafnya silahkan di situ. Tapi nggak ada yang di renvo ya. Saya akan ketik ini di belakang, tidak ada perubahan. Tapi karena kami di Banten ini pemeriksaan MPD-nya itu rutin. Setiap tahun itu jadwalnya ketat. Uji petik paraf itu dihitung. Berapa parafnya? Pernah saya uji petik kurang paraf itu sampai saya kena teguran. Fully udah keluar salinan. Sudah. Kamu tahu apa akibatnya? Tahu. Apa? Aktamu terdegradasi karena kurang paraf. Untung parafnya paraf staf saya. Staf kamu mana? Sampai digituin. Dan itu jadi catatan buat kami yang di Banten nih. Kalau sudah dapat catatan dari MPD itu udah deg-degan gitu. Jangan sampai kita tuh punya catatan. Jadi bayangkan kalau kita merasa diri kita sudah cukup memahami banyak hal. Ya seperti itu tadi. Saya dimaki-maki kayak gitu. Waduh, saya bilang, apa saya salah ya selama ini saya sekolah kayaknya apa kurang kali ya. Oh, parafnya mungkin ada di sebelah situ. Saya sampai, akhirnya saya cuma ngerendah begini aja. Ya Prof, lain ladang lain belalang. Mungkin saya diajarkan sama guru-guru saya itu, saya harus belajarnya seperti ini. Gaya kita aja Prof yang beda. Saya nggak ada emosi sama sekali. Coba bayangkan, ada yang kayak gitu. Nah itu yang perlunya kita mengupdate diri, baca dan lain-lain. Bertemanlah dengan yang baik. Dan jangan sekali-kali tergiur sama hal-hal yang seperti tadi saya alami ya. Yang tadi sertifikatnya palsu. Bagaimana saya bisa tahu palsu? Karena sudah dicek ke kantor pertanahan. Wah ngeri kalau itu sampai dilaksanakan. Apa yang terjadi? Pidana kan? Berapa novel fire hidup saya digadaikan sama kayak gitu? Nggak mau. Ya. Jadi integritas, idealisme, dan lain-lain itu tetap harus kita junjung. Insya Allah sih kalau rezeki pasti ada aja. Kecil-kecil, sedikit-sedikit, tapi lama-lama bisa banyak kok. Asal kitanya konsisten. Kalau kita memang sudah dinilai sama orang, oh mudah kok ke notaris X aja. Gampang dia, cincai dia, gampang tuh semuanya bisa oke. Selesai, reputasi kita kelar. Tapi wah kalau ke notaris Bu Fuli nih, wah bawel banget, yang diminta banyak banget. Nah, memang itu. Saya bilang saya bawel nggak apa-apa, tapi kita terproteksi. Saya bilang kayak gitu. Dan saya nggak pernah mau misalnya ngasih ini, ngasih itu, dipercepat apa segala macam nggak mau. Jalanin aja sesuai proses. Mau, ayo.
enggak ya sudah. Jadi itu yang kita pegang. Oke, ada yang mau tanya sebelum kita masuk ke dalam akta? Ya, Pak. Bapaknya ini? Dah. Ada yang nanya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bu, saya tertarik dengan apa yang Ibu sampaikan di awal di inisial pada saat di awal itu ya Bu, yang mengenai masalah verifikasi terkait dengan sumber wakaf itu Bu, seperti contohnya KTP ya Bu ya. Sepanjang pengetahuan saya tuh notaris itu kan hanya mengkonstatir saja Bu pernyataan para pihak termasuk dokumen-dokumen yang mendukungnya. Saya melihat kalau keberadaan notaris itu hanya kebenaran formal saja Bu, tidak material gitu. Namun dari pendapat Ibu dan pengalaman Ibu ternyata banyak terjadi semacam istilahnya itu penyalahgunaan KTP, walaupun sudah iktp ternyata yang hadir itu bukan orang itu ya Bu ya. Nah ini untuk mengantisipasinya, apakah pada saat nanti ke depannya kita perlu mengimplementasikan fase verifikasi dulu sebelum kita mendatangkan penghadap itu atau bagaimana Bu? Pertanyaan pertama ya Bu ya. Pertanyaan saya kedua adalah bagaimana kalau nantinya kelak kita mendapatkan protokol yang notabene warta-wartanya itu ternyata banyak terjadi apa istilahnya itu mengandung esensi yang Ibu khawatirkan Bu. Artinya ternyata pada saat nanti setelah 20 tahun kemudian ternyata yang hadir itu bukan orang yang bersangkutan Bu. Nah bagaimana tanggung jawab hukumnya terhadap notaris atau PPAT yang mendapatkan protokol itu Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya tidak menakut-nakuti ya Pak ya. Tetapi tadi kan saya sharing pengalaman apa yang saya alami. Sebenarnya terobosannya itu sudah ada dengan KTP reader. KTP reader seperti di perbankan. Perbankan itu sudah punya kan sekarang, tinggal KTP-nya ditempel lalu langsung keluar itu semua data kita. Bahkan sampai hutang kita ada di mana itu mereka semua tahu. Sebenarnya itu yang akan digunakan untuk notaris di Indonesia, cuman alat KTP reader ini masih cukup mahal. Kisarannya itu angka 7 juta sampai 12 juta. Buat notaris, terutama notaris yang baru, notaris yang lama aja masih mikir gitu kan. Tapi notaris baru itu berat untuk buat itu. Cuma mungkin kedepannya kita akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Dukcapil itu untuk dapat kita punya harga spesial lah, atau bagaimana caranya supaya kita bisa juga punya KTP reader tersebut. Itu salah satu terobosannya. Saya kebetulan beberapa kali ya, lumayan cukup sering dimintakan keterangan ahli di pengadilan dalam kapasitas saya sebagai akademisi. Itu untuk kasus-kasus yang seperti itu. Notaris itu rata-rata bukannya nggak tahu, tapi lalai di sini. Kelalaian notaris dalam pembuatan akta itu kan nggak selamanya langsung pidana kan. Apa yang terjadi? Sebenarnya notaris itu harusnya bisa selain satu, aktanya terdegradasi. Yang kedua, kalau mau kita lihat pada saat zaman masih peraturan jabatan notaris, itu dikenakan sanksi denda secara administrasi. Nah, kalau denda di sini tuh nggak harus notaris dikit-dikit semua notaris dipidana gitu. Denda itu berat juga loh. Kalau misalnya mau dilihat gitu kan, berarti notaris harus berhati-hati kalau tidak akan kena sanksi denda misalnya. Kecuali memang tindakan notaris tersebut adalah pidana. Pidana kan jelas ya aturannya di dalam KUHP itu jelas, yang namanya perbuatan kejahatan itu kan udah ada ancaman hukumannya tersendiri. Tapi kalau misalnya pelanggaran itu kan ancaman hukumannya beda. Nah, karena ketidakhati-hatian notaris itu punya akibat juga. Atau misalnya dapat skorsing, jadi nggak harus langsung dipidana. Jadi ada step-stepnya lah, perjalanan panjang menuju
pelang notaris itu tuh harusnya dilihat juga. Gitu. Jadi kalau menurut saya kita berusaha semaksimal mungkin dan organisasi pun itu memproteksi sebenarnya anggotanya dengan pendampingan, lalu dengan upgrading pengetahuan. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memproteksi anggota. Bayangkan 20.000 yang harus dilakukan pembinaan itu agar kita tuh satu suara. Itu satu. Jadi bukan tanggung jawab notaris juga untuk menjamin kebenaran material. Itu tidak, bukan tanggung jawabnya notaris. Memang kita hanya mengkonstantir, tapi kan kita juga bukan pakai kacamata kuda ya. Karena yang kita buat produk kita di sini adalah tanggung jawab nantinya. Kita punya tanggung jawab. Masa Bapak dan Ibu nggak melihat antara perbedaan KTP sama orang yang hadir? Hakim akan nanya seperti itu. Apakah apa yang semua keinginan para pihak itu harus ditulis? Kan kita juga harus tahu di sini. Lalu kalau kita dapat protokolnya tapi bermasalah, kita lihat dulu. Pada saat kita menerima protokol, Bapak dan Ibu jangan asal menerima. Saya mohon maaf, saya ada nih limpahan protokol karena teman saya pindah jabatan, wilayah jabatan. Itu saya bilang, saya minta clearance dulu supaya jelas dari dia. Dia bikin surat pernyataan juga. Oke, memang ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan saya nggak mau akhirnya untuk bertanggung jawab untuk perbuatan hukum yang dia sudah lakukan. Memang pada saat protokol itu beralih, itu menjadi tanggung jawab saya untuk merawat, lalu isinya dan lain-lain. Tapi pada saat perbuatan hukumnya itu bukan tanggung jawab saya kan. Notarisnya bukan saya. Setelah itu pemeliharaan protokolnya iya. Makanya saya baru satu sih yang terima protokol, itu pun teman saya sendiri. Saya bilang nggak ada fidusia ya, saya nggak mau fidusia, nggak punya tempat, saya bilang kayak gitu kan. Karena kalau fidusia kan banyak banget itu, mohon maaf ya, saya bilang enggak. Ya udah, terus udah dijilid ya, udah dibendel ya, warnanya rapi ya, saya nggak mau nih. Semua harus sudah rapi dulu, bikin pernyataan, baru di situ serah terima protokol. Gitu Pak. Jadi jangan khawatir juga kalau untuk notaris kita tahapan-tahapannya jelas kok Pak. Tapi kalau misalnya untuk melihat apakah benar ini yang menghadap adalah orang yang benar atau tidak, itu rasanya udah intuisi kita juga jalan di situ. Apalagi kalau sudah ada peralihan hak. Nah, peralihan hak ini mau haknya bentuknya benda tetap atau benda bergerak, saham kayak atau tanah dan bangunan, itu kita harus hati-hati. Karena itu berkaitan dengan banyak pihak. Makanya kembali lagi saya bilang pemahaman antara perikatannya itu harus jelas dulu. Saya nggak akan kasih Bapak Ibu latihan hari ini. Ada kertas juga ya sih ya Pak ya? Ada. Kita mau latihan bikin akte komparisinya? Mau? Oke. Ya udah. Ini saya bacain dulu aja ya tentang PPJB. Nanti kita latihan tentang PPJB. Ini judul. Judul itu harus jelas. Jangan pernah bikin perjanjian nggak ada judul. Judulnya cuma perjanjian. Saya pernah mendapatkan akta seperti itu. Akta perjanjian. Bingung nggak Bapak dan Ibu? Yang buat notaris loh. Datang ke kantor saya, akta perjanjian. Opo iki, gitu kan? Baca lagi ke bawahnya. Nomor. Pada hari ini, hari apa? Menjelaskan tanggal berapa, jam berapa. Lalu saya sarjana hukum, magister kenotariatan, notaris di mana, dengan saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. Kemarin ada yang tanya, saksi itu sebenarnya apa harus pegawai notaris? Enggak. Saksi itu adalah orang yang mengetahui perbuatan hukum tersebut dan
tahu di sana, dia bisa dimasukkan. Jadi kalau misalnya para pihaknya mau membawa saksi, silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi kenapa saksi di kantor notaris? Karena saksi yang ada di kantor notaris ini dianggapnya tahu tentang apa yang dilakukan, gitu ya. Lalu ini pihak yang pertama, namanya siapa, lahir di mana, alamatnya di mana. Di sini bertindaknya sebagai apa? Nah, di sini mendapatkan persetujuan dari istrinya. Siapa istrinya? Lalu sebagai pihak pertama. Lalu pihak kedua itu juga harus jelas. Di sini disebutkan identitasnya itu jelas sebagai pihak kedua. Di sini para penghadap saya notaris kenal. Kenal itu bukan kita kenal secara personal, tapi kenal berdasarkan si identitas tersebut. Nah, para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini bahwa pihak pertama adalah pemilik dari yang berhak atas sebidang tanah dengan sertifikat apa? Hak milik, hak guna bangunan, nomor berapa, hak milik atas satuan rumah susun juga silahkan di sini. Nomor berapa, luasannya berapa, yang terdaftar atas nama siapa. Lalu di sini disebutkan juga letak objeknya. Karena untuk objek itu harus jelas. Perjanjian kalau tadi kan kita udah bilang ya, ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Syarat subjektif itu mulai dari kata sepakat dan cakap. Syarat objektif itu adalah hal tertentu dan sebab yang halal. Hal tertentu itu inilah yang masuk dalam hal tertentu. Perjanjiannya itu sudah ditentukan. Perjanjiannya apa? Jual beli. Tapi karena pembayarannya secara bertahap, itu dibuatlah sebuah pengikatan agar apa? Agar tidak dialihkan lagi kepada pihak lain. Lalu, kalau tidak terpenuhi syarat subjektif, itu kita bisa meminta pembatalan. Sedangkan kalau syarat objektifnya nggak dipenuhi, itu batal demi hukum. Nah, masalah pembatalan dan batal demi hukum ini, menurut Pak J. Satrio, batal demi hukum itu pun tidak bisa serta-merta. Tetap harus melalui proses yang namanya putusan pengadilan. Jadi di sini kita tuh harus hati-hati sebelum kita masuk ke dalam perkara, sebaiknya kita menghindari. Jadi jangan sampai kita lalai dalam hal-hal tersebut. Nah, kenapa kita nggak boleh lalai? Karena perjanjian yang kita buat tadi, perikatan yang kita buat tadi di 1338 KUH Perdata itu akan mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Bayangkan isinya yang Bapak Ibu buat itu setara dengan undang-undang. Saya kebetulan disertasi saya tentang perjanjian, the sanctity of the contract. Saya mengangkat sebuah teori tentang kesucian kontrak, di mana kontrak itu adalah suci, di mana orang itu harus menghormati kontrak selayaknya orang menghormati undang-undang. Jadi fakta sum serpandanya itu juga dilihat asas itikat baiknya, itu yang harus kita lihat. Jadi jangan cuman aduh notaris mah pekerjaan gampang tinggal ngisi titik-titik, itu sakit hati banget tuh sampai ada orang ngomong kayak gitu. Coba aja sekolah, saya bilang nangis-nangis, apalagi saya zaman sekolah dulu di UI, dosennya udah kita ujian 4 jam, nulis secara pakai tangan, mulai ngegaris sampai harus bikin gambar meterai, keluar tangannya tremor gitu kan. Itu masih kita lakukan. Terus suruh ngisi titik-titik, how come kamu ngomong kayak gitu, rasanya pengen gitu kan, gemes gitu kan. Coba aja kamu sekolah. Loh,
Oke, udah seru-seru sih ya ngomongin. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini pihak pertama hendak menjual dari sebidang tanah dan bangunan yang luasnya sekian dan luasnya sekian kepada pihak kedua. Pihak kedua bersedia membeli sebagian tanah dan bangunan yang luasnya sekian dan sekian dari si pemilik. Bayangin, ini jual sebagian, ya. Tapi soalnya nggak kayak gini persis. Berhubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan di atas, para penghadap menerangkan bahwa mereka telah membuat perjanjian-perjanjian sebagaimana mereka ini dengan setuju dan berjanji sebagai berikut. Pihak pertama berjanji dan mengikat dirinya menjual kepada pihak kedua, dan pihak kedua berjanji mengikat dirinya membeli dari pihak pertama satu bidang tanah seperti tersebut di atas. Pasal 2, harga penjualan atau pembelian atas tanah tersebut ditetapkan sekarang dan untuk pada waktunya adalah sebesar 160 juta rupiah. Jumlah uang mana menurut keterangan pihak pertama diterima seluruhnya dari pihak kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan untuk penerimaan jumlah uang akta ini pihak pertama menyatakan pelunasannya sehingga akta ini berlaku juga sebagai kwitansinya. Hati-hati. Di sini notaris pernah dipanggil ke pengadilan, gugatan waktu itu turut tergugat, ditanya pernah lihat uangnya? Enggak.